Halo, di kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit penjelasan tools apa aja sih yang sering saya gunakan dalam mengedit foto FR Legend di Pixai Pro. Jadi perlu kalian ketahui, Pixai Pro sendiri adalah aplikasi yang sangat populer di kalangan pengguna Android. Oke, tanpa panjang lebar, kita langsung masuk saja ke aplikasinya. Di layar awal kalian akan disuguhkan yaitu berupa tampilan Pixai Pro sendiri yang di dalamnya seperti ini ya. Di dalam tampilan Pixai Pro sendiri terdapat titik tiga yang ada di atas, yang dimana di dalamnya terdapat tiga opsi seperti ini. Kemudian di dalam edit pictures opsi ini biasanya di dalam sini menampilkan beberapa hasil editan ataupun hasil project yang sebelumnya kalian pernah kerjakan. Lebih tepatnya seperti kayak file berkas penyimpanan sebelumnya seperti itu ya. Kemudian di bagian settings sama halnya seperti settings aplikasi edit lainnya, cuman saya tidak terlalu paham dengan settingan apa ini, jadi saya biarkan. Kemudian di sini terdapat about atau kata pengantar dari Pixai Pro sendiri. Ya. Kemudian di bagian sini, bagian bawah ini terdapat kotak pilah. Di dalam pilah ini kalian bisa pencet get a picture untuk menambahkan objek yang kalian ingin edit. Kalian bisa tekan di galeri, kemudian kalian pilih objek yang ingin kalian edit. Contohnya seperti ini. Kemudian setelah kalian tekan, kalian akan disuguhkan dengan tiga opsi yang dimana opsi tersebut memberikan tingkat kualitas hasil gambar kalian. Kalau saya gunakan yaitu normal karena lebih enak dalam mengedit seperti itu ya. Saya tekan normal ini. Kemudian setelah kalian tekan tadi, kalian akan disuguhkan berupa hasil objek ataupun hasil foto yang kalian tambahkan di sebelumnya tadi. Dan foto tersebut berada di bagian tengah-tengah layar kalian, atau kita sebut saja kanvasnya ya. Nah, di dalam kanvas ini ada 4 opsi yang dimana opsi-opsi tersebut saling berfungsi satu sama lain. Yang pertama yaitu opsi adjust. Di dalam opsi adjust ini terdapat beberapa opsi ataupun tools yang sangat berguna dalam mengedit. Di antaranya yang biasa saya sering gunakan yaitu tools exposure dan kontras. Nah, di tools ini fungsinya yaitu jika kita menaikkan exposure ke kanan ataupun ke atas, maka hasilnya seluruh objek yang kita tambahkan tadi akan terang. Dan jika kita turunkan ke bawah, seluruh objek akan menjadi gelap. Nah, cara mengetahui agar objek terang dan gelapnya itu bagaimana? Kalian lihat aja indikator yang berada di atas ini yang menunjukkan angka, di mana di ujung angka terdapat sebuah indikator seperti minus maupun plus. Jika minus itu untuk gelap, maka plus itu untuk terang. Begitu juga sama yang namanya kontras. Jika kita naikkan kontrasnya, maka secara tidak langsung hasil seluruh objek itu akan tajam, mulai dari bagian daun, kemudian langit, dan warna-warna lainnya akan tajam. Seperti itu untuk kontras. Kemudian jika kita turunkan dan menjadi minus, maka seluruh objek akan menjadi pudar seperti ini ya. Kurang lebih fungsi exposure dan kontras seperti itu. Kemudian fungsi tools break selanjutnya yang saya biasa gunakan yaitu saturasi. Tools ini biasa saya gunakan untuk memberikan ketajaman bagian warna saja. Di bagian seperti halnya ini daun ataupun gunung dari FR Legend sendiri, ataupun langit berwarna biru ini, kemudian gedung ini yang berwarna krem, maka seluruh warnanya akan naik ataupun akan tajam, tapi tidak berfungsi di bagian warna gelap seperti warna hitam seperti ini, karena pada dasarnya warna hitam itu tidak bisa diapa-apakan kecuali kita tambahkan beberapa titik cahaya warna putih dan seterusnya, ataupun warna-warna solid yang lebih terang. Koreksi jika saya salah menjelaskan. Jikalau kita naikkan maka seperti ini, jikalau kita turunkan maka seluruh warna yang ada di objek akan menjadi hilang atau tidak ada, bisa kita simpulkan berwarna hitam dan putih.
Jika kita turunkan seperti ini, maka hasilnya akan menjadi hitam putih. Jika kita naikkan, maka hasilnya akan lebih tajam. Kemudian ada yang namanya temperatur dan tint. Fungsi temperatur dan tint itu biasa saya gunakan untuk color grading, tetapi biasa saya tidak terlalu juga menggunakan ini. Saya biasa menggunakan di PicsArt di bagian filter karena lebih mudah dan cukup simple, tidak memakan waktu yang lama. Jika kalau kalian naikkan temperaturnya, maka warnanya akan menjadi warna seperti ini, agak ke oranye. Kemudian kalau kalian turunkan, hasilnya akan agak ke biru-biruan, cocok untuk seperti mode malam dan sebagainya. Kemudian tekan titik 3 ini, kalian akan berubah di bagian tint, yang dimana jika kalau kalian naikkan maka berubah menjadi warna hijau, dan jika kalau kalian turunkan maka berwarna menjadi ungu. Dan kalian bisa juga kombinasikan antara temperatur maupun tintnya agar hasilnya lebih cakep dan edun. Kemudian adjust RGB, ini fungsinya juga sama seperti yang awal tadi, yang bagian temperatur dan tint, cuman ini lebih bisa kita atur sendiri warnanya, kita setting tersendiri seperti itu. Terus ini, kemudian ini juga kalian bisa kombinasikan juga, tetapi saya jarang menggunakan tools ini karena agak ribet juga. Nah, kemudian di brightness, kalian bisa di sini bisa kalian lihat, jika kalian geser ke kanan maka seluruh objek akan terang secara keseluruhan, dan jikalau kalian turunkan maka objek akan menjadi gelap. Tetapi bedanya brightness dengan exposure dan kontras, yaitu brightness itu kalau menurut saya pribadi, jikalau kita turunkan itu posisi warnanya itu menjadi gelap dan lebih tajam dibandingkan dengan exposure saja. Jika kita turunkan maka warnanya hanya gelap tapi tidak tajam, tetapi jika kita tambahkan kontras maka warnanya lebih tajam. Ibarat lebih simpelnya, kita simpulkan saja, brightness itu paket lengkap dari exposure dan kontras. Jadi seperti sudah menyatu gitu. Brightness itu seperti itu, biasa juga saya gunakan. Kemudian blur, ya seperti halnya blur untuk memburamkan objek, juga biasa saya gunakan juga. Kemudian ini yang paling terpenting, yaitu Paint and Max. Nah, Paint and Max ini fungsinya itu apa? Paint and Max itu fungsinya untuk membuat masking di bagian yang kalian ingin berikan gitu. Contohnya kita mau buat di bagian gedung ini, di bagian kotak ini itu berwarna hitam setengah di bagian atasnya. Nah, caranya itu bagaimana? Kalian tekan yang simbol warna hijau ini, maka akan muncul seperti ini 3 buah tools, yang diantaranya yang pertama tools ataupun kuas yang bersifat kaku seperti ini kalau kalian coret. Kemudian ada tools yang bersifat lembut seperti ini. Kemudian ada tools yang sama kayak yang nomor 1 tadi, cuman ujungnya kotak gini ya. Kemudian ada kayak bentuk penghapus di atas ini. Jika kalian tekan, maka kalian bisa akan menghapus masking yang tidak perlu digunakan, seperti itu ya kurang lebih. Kemudian di sini juga terdapat opsi lagi di titik 3 ini, nanti saya akan jelaskan. Cara membuatnya yaitu kalian tekan bilah hijau tadi, kemudian kalian setting terlebih dahulu tingkat besar maupun kecil kuas yang kalian mau gunakan. Terus kalian coret di bagian sini, bagian yang ingin kalian coret. Nah, langkah berikutnya yaitu kalian bisa hapus bagian-bagian bloomer ataupun bagian tidak digunakan seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Nanti atasnya juga kita hapus. Setelah itu kita ingin gelapkan masking yang kita buat tadi. Nah, bagaimana cara menggelapkannya? Kalian tekan tanda panah warna hijau ini, kemudian kalian cari yang namanya exposure dan kontras, atau brightness, ataupun blend with color.
Ya, yang awal yaitu exposure. Seperti tadi di awal, exposure fungsinya untuk menggelapkan maupun menaikkan objek, pencahayaan objek, sorry. Kemudian fungsi kontras sendiri untuk mempertajam maupun memperpudar bagian objek, gitu ya. Untuk exposure seperti itu. Kemudian untuk brightness juga sama halnya seperti penjelasan awal tadi. Nah, yang beda di sini adalah blend with color. Nah, blend with color itu fungsinya juga sama seperti brightness, cuman ini lebih pekat warnanya dibandingkan dengan exposure dan kontras tadi ya. Nah, sebelum kalian ingin memberikan warna gelap, pastikan kalian setting terlebih dahulu. Di bagian blend ini terdapat titik 3 yang dimana terdapat 4 opsi: normal, add, multiply, dan replace. Nah, fungsi-fungsinya sendiri yaitu mode blend add itu berfungsi agar menjadi masking ataupun masking yang kita buat tadi menjadi lebih terang. Contoh halnya seperti ini. Sorry. Nah, warna hijaunya lebih terang dibandingkan dengan warna normalnya. Ya, fungsi add sendiri seperti itu. Nah, jikalau kalian ingin menggelapkan, tinggal kalian rubah aja di bagian mode normal, lalu kalian rubah warnanya menjadi warna hitam. Kurang lebih seperti itu yang sering saya gunakan toolsnya. Tetapi biasanya saya menggelapkan masking ataupun objek yang ingin saya gelapkan itu biasanya saya menggunakan brightness ataupun exposure dan kontras. Jadi saya turunkan saja seperti ini, sudah gelap seperti ini ya. Nah, jikalau kalian pandang, ini maskingnya terlihat seperti kaku. Nah, bagaimana caranya agar lembut? Nah, caranya itu saya buat lagi saja maskingnya agar lebih jelas penjelasannya. Nah, caranya agar tidak terlihat kaku yaitu pertama, kalian beri masking terlebih dahulu bagian objek yang ingin digunakan. Kemudian kalian bisa menggunakan dua cara, yang dimana yang pertama yaitu kalian tekan titik 3 ini, lalu kalian akan muncul 3 opsi. Kalian tekan blur dan selection, kemudian kalian naikkan seperti ini. Nah, otomatis seluruh objek akan menjadi melumer ataupun meluber ya. Terus kemudian kalian hapus secara bertingkat mulai dari atas ke bawah sampai ke bawah. Nah, setelah itu baru kalian rapikan bagian-bagian objek yang melumer, yang tidak perlu dipentingkan. Dan ingat, satu pesan saya, kalau ingin membuat hasil yang lebih detail, hasil foto yang lebih detail, perlu diulang-ulang menghapus bagian objek-objek yang tidak penting, karena bagian-bagian objek yang tidak penting itu akan terganggu jikalau kita melihatnya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, seperti ini. Lalu kalian bisa gunakan cara untuk memburamkan seperti ini. Nah, kelihatan agak lembut ya di bagian bawah ini, seperti ada sedikit gradasi gelap yang seperti bertingkat gitu ya, kayak gini, dibandingkan dengan hasil sebelumnya tadi yang terlalu kaku ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian cara kedua, kalian bisa melakukannya secara manual, dimana cara itu cukup memakan waktu yang cukup banyak. Kalau untuk orang-orang awam seperti kalian ya cukup memakan waktu yang sangat banyak, tetapi hasilnya juga lebih detail dibandingkan dengan sebelumnya, karena kalian bisa mengulanginya berulang-ulang kali sampai menghasilkan hasil yang cukup memuaskan. Jadi caranya itu kalian pertama kan masking terlebih dahulu seperti ini, kemudian kalian tekan penghapus ini, kemudian kalian setting terlebih dahulu opasitas untuk menghapusnya dan ukurannya, lalu kalian hapus secara bertingkat seperti awal tadi. Cuman di bagian sini, di hasil akhirnya kita tidak perlu menggunakan tools yang blur ini. Jika kita gunakan, nanti hasilnya sama seperti yang awal, jadi kita bisa melakukannya secara manual hapusnya, tidak ada blur sama sekali. Biasanya bagian objek ataupun bagian cara yang seperti kayak ini yang saya contohkan ini biasanya saya buat untuk pendetailan, entah pendetailan di bagian bodi mobilnya atau di bagian gedungnya dan sebagainya.
karena saya memerlukan tingkat detail yang lebih tinggi. Terus kalian hapus sama seperti tadi, hapus secara merata dan rapi. Lalu kalian bisa gunain brightness ini ya, kurang lebih seperti ini. Sama hasilnya bakal seperti tadi, cuman kita bebas untuk menentukan bagian mana patahan gradasi tersebut ya. Untuk fungsi masking kurang lebih seperti itu, dan di bagian tanda panel sendiri juga terdapat berbagai macam opsi-opsi yang sangat penting juga, cuman yang saya jelaskan ini hanya tools-tools yang biasa saya gunakan. Oke, untuk bagian opsi adjust dan tools-toolsnya sudah kita bahas. Oke, untuk opsi berikutnya yaitu effect. Nah, perlu kalian ketahui apa sih fungsi effect itu. Di dalam opsi effect itu terdapat beberapa tools lainnya yang sangat berguna juga, tapi yang biasa saya sering gunakan untuk mengedit yaitu opsi paint maupun opsi insert picture, ataupun tools paint maupun tools insert picture. Yang pertama paint. Fungsi paint sendiri bagi saya yaitu untuk menambal bagian objek-objek yang terdapat patahannya. Jika kalian lihat, kalau di sebuah livery mobil FR Legend itu kan biasanya terdapat patahan seperti ini ya, atau kita biasa sebut livery convert. Agar menghasilkan gambar yang epic ataupun gambar yang enak dipandang, itu kalian tambal saja menggunakan paint dengan cara yang pertama kalian tekan kotak yang berwarna ini. Kemudian di sini akan disuguhkan beberapa warna yang bisa kalian setting sendiri. Terus kalian tekan pipet ini, lalu kalian tempelkan di bagian objek yang hampir dekat dengan patahannya. Kemudian kalian setting kuasnya untuk memberikan warna. Kemudian kalian taruh saja di bagian yang ingin kalian tambal seperti ini ya, kurang lebih seperti ini. Kemudian berikutnya, agar lebih smooth, kalian bisa ulangi lagi di bagian patahan warna sebelumnya yang lebih gelap. Kemudian kalian turunkan opasitas kuasnya untuk menambal, lalu kalian coret saja di bagian yang ingin ditambal tadi. Kurang lebih seperti ini ya. Untuk finishing akhir biasa saya pakai yaitu fungsi smooth. Jadi biasa saya gunakan agar lebih lebih lembut lah, seperti itulah kasarannya, itu seperti itu. Sorry sebentar. Nah, saya kasih gini. Nah, jadi lebih tepatnya itu hasilnya itu bakal menyatu dengan objek-objek yang ada di sekitarnya. Kurang lebih fungsi smooth, fitur smooth itu seperti itu. Kemudian di bagian efek ada yang namanya insert picture. Nah, fungsi insert picture sendiri yaitu untuk menambahkan objek tambahan lain. Kemudian di opsi ketiga yaitu ada stiker. Nah, di bagian stiker sini biasa saya gunakan yaitu marks and pointers. Di dalam marks and pointers sendiri terdapat beberapa shapes yang dimana yang saya gunakan biasanya yaitu garis warna hitam di ujung atas sendiri. Nah, di sini biasanya kalau kalian tahu, di sini biasanya saya gunakan untuk membuat lampu neon atau lampu stick neon seperti ini. Nah, kemudian biasa saya gunakan buat seperti ini. Lalu saya beri beberapa warna cahaya dengan cara saya menekannya. Kemudian saya tekan glow, lalu cahaya bakal muncul seperti ini. Nah, kalian juga bisa merubah warnanya sesuai keinginan kalian seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk langkah akhir dari seluruh hasil editing yang kalian lakukan selama mengedit yaitu ekspor. Nah, fungsi ekspor sendiri adalah untuk menyimpan hasil karya ataupun hasil editing yang kalian sudah lakukan. Jadi ya gak mungkin kan kalau kalian ngedit gak disimpan, sia-sia juga kan, buang-buang waktu ya. Jadi kalian bisa simpan entah itu di album kalian, album galeri kalian, atau di berkas yang sudah kalian siapkan untuk menyimpan, ataupun di bagian Google Drive yang kalian punya ya. Kalau saya biasanya saya simpan di galeri. Kemudian di atas sendiri kalian bisa merubah format filenya agar bisa diketahui untuk kalian lihat sendiri lah ya.
ya biasa saya rubah seperti ini, lalu kalian bisa menyimpan di bagian album bagian mana ya. Kalau sudah seperti ini, maka hasilnya sudah selesai dan gambar bisa dilihat dan bisa dinikmati. Oke, mungkin itu saja video yang saya bisa sampaikan. Jadi di dalam video tersebut menjelaskan apa aja sih alat-alat maupun tools-tools yang biasa saya gunakan dalam mengedit. Ya, semoga bermanfaat video ini. Kalau misalnya kalian suka, kalian bisa like. Kalau misal kalian nggak suka, ya nggak apa-apa, oke, nggak masalah. Dan kalian bisa juga request tutorial berikutnya di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton. Semoga hari kalian sangat menyenangkan. Jaga kesehatan dan bye bye.